Halo sahabat pembelajar, selamat datang di guruvirtual.id. Saya Hartono. Pada video kali ini kita akan menjelajahi salah satu bidang menarik dalam kecerdasan buatan, yaitu Natural Language Processing atau NLP, atau yang diindonesiakan sebagai pemrosesan bahasa alami. NLP adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasikan, dan memanipulasi bahasa manusia. Dalam era digital ini, NLP telah menjadi dasar bagi berbagai aplikasi, mulai dari mesin pencarian hingga asisten virtual. Mari kita pelajari kasus ini lebih dalam lagi. Pertama-tama, kita lihat dulu apa itu Natural Language Processing atau NLP. Natural Language Processing atau NLP adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang fokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Tujuan utama dari NLP tentunya adalah untuk membuat komputer mampu memahami dan menafsirkan teks atau ucapan dengan cara yang mirip dengan cara ketika manusia melakukannya. NLP menggabungkan berbagai disiplin ilmu, termasuk linguistik, ilmu komputer, dan pembelajaran mesin. Beberapa tugas utama dalam NLP meliputi pemahaman teks, analisis sentimen, terjemahan bahasa, dan pengenalan suara. Dengan NLP, komputer dapat membaca teks, mendengarkan ucapan, dan bahkan menulis teks secara mandiri. Untuk memahami bagaimana NLP bekerja, penting untuk mengenal komponen-komponen utama dari NLP. Yang pertama adalah tokenisasi, yaitu proses untuk memecah teks menjadi lebih kecil atau menjadi unit-unit yang lebih kecil, seperti kata atau frase. Tokenisasi adalah langkah pertama dalam banyak implementasi NLP, karena memungkinkan komputer untuk memproses teks dalam potongan-potongan yang lebih mudah untuk dikelola. Yang berikutnya adalah lemmatization dan stemming. Kedua teknik ini digunakan untuk mengurangi kata menjadi bentuk dasarnya. Misalnya, kata running akan diubah menjadi run. Ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa algoritma NLP dapat mengenali berbagai bentuk kata yang sebenarnya sama. Yang berikutnya adalah part of speech tagging atau pelabelan kelas kata. Teknik ini melibatkan penentuan kategori gramatikal setiap kata, misalnya seperti kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Ini nantinya akan membantu model atau komputer dalam memahami struktur dan makna dari kalimat. Berikutnya adalah Name Entity Recognition atau NER. NER sendiri adalah teknik untuk mengidentifikasi entitas spesifik dalam teks. Misalnya nama orang, tempat, atau organisasi. Kenapa ini sangat penting? Karena nantinya ini sangat berguna dalam implementasi seperti ekstraksi informasi dan pencarian data. Selanjutnya adalah sentiment analysis. Teknik ini digunakan untuk menentukan sentimen atau emosi yang ada di dalam teks. Apakah teks tersebut bernada positif, negatif, atau netral. Sentiment analysis atau analisis sentimen sering digunakan dalam analisis media sosial dan ulasan-ulasan produk. Lalu bagaimana dengan penerapan NLP dalam kehidupan sehari-hari? Anda mungkin tidak menyadarinya ya, tetapi NLP sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi NLP yang mungkin sering sahabat pembelajar jumpai. Yang pertama adalah mesin pencarian. Setiap kali Anda mengetikkan pertanyaan di Google atau mesin pencarian lainnya, NLP akan digunakan untuk memahami apa yang sedang Anda cari.
Dan nantinya mesin pencarian tersebut akan memberikan hasil yang relevan dengan apa yang ingin Anda cari. Berikutnya adalah asisten virtual. Asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, atau Alexa menggunakan NLP untuk memahami perintah suara dari kita dan memberikan respon yang sesuai atau relevan. Berikutnya adalah terjemahan bahasa. Aplikasi seperti Google Translate menggunakan NLP untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara cepat dan akurat. Selain itu, NLP juga dapat kita gunakan untuk analisis media sosial. Misalnya perusahaan menggunakan NLP untuk menganalisis sentimen dari postingan media sosial. Akan membantu mereka dalam memahami bagaimana publik merespon produk atau layanan yang mereka jual atau mereka berikan. Lalu yang selanjutnya mungkin ini sering sekali digunakan oleh sahabat pembelajar, yaitu chatbot. Banyak situs web dan aplikasi menggunakan chatbot berbasis NLP untuk memberikan layanan pelanggan yang otomatis. Chatbot ini dapat memahami pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan meskipun tanpa campur tangan manusia secara signifikan. Lagi-lagi saya akan memberikan gambaran tantangan dalam NLP. Sahabat pembelajar, meskipun NLP telah mencapai banyak kemajuan, tentunya masih ada beberapa tantangan yang nantinya harus mampu kita atasi. Misalnya, ambiguitas bahasa. Bahasa manusia itu seringkali ambigu dengan kata atau frase yang bisa memiliki makna tergantung pada konteksnya. Dalam hal ini, menangani ambiguitas ini adalah salah satu tantangan dalam NLP. Selanjutnya adalah variasi bahasa. Setiap bahasa memiliki variasi seperti dialek, slang, dan gaya bicara, informal atau formal, sehingga kadang-kadang mempersulit algoritma dalam beradaptasi dengan variasi-variasi tersebut. Berikutnya adalah konteks dan nuansa. Bahasa manusia seringkali mengandung konteks dan nuansa yang sulit ditangkap oleh mesin. Misalnya ironi, sarkasme, atau humor bisa sulit diinterpretasikan dengan benar oleh model NLP. Namun, dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang pembelajaran mendalam atau deep learning, dan model bahasa besar seperti GPT, NLP semakin mendekati kemampuan untuk memahami bahasa manusia dengan lebih baik. Lalu bagaimana gambaran NLP ke depan? NLP sendiri diprediksi akan semakin canggih dan mampu memahami bahasa manusia dengan lebih baik. Integrasi dengan teknologi lain seperti machine learning, big data, dan cloud computing akan memperluas penerapan NLP pada berbagai bidang termasuk kesehatan, pendidikan, e-commerce, dan lain-lain. Selain itu, penelitian terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan akurasi model-model NLP. Hal ini untuk membuat NLP lebih canggih lagi dalam memahami konteks, menangani ambiguitas, dan menginterpretasikan nuansa bahasa. Dengan demikian, NLP akan semakin mendekati kemampuan manusia dalam hal berinteraksi dengan bahasa atau berkomunikasi. Sahabat pembelajar, Natural Language Processing atau NLP adalah teknologi yang sangat penting dalam era digital ini. Dengan kemampuannya untuk memahami dan memproses bahasa manusia, NLP membuka banyak peluang-peluang baru dalam berbagai implementasi atau aplikasi. Sahabat pembelajar, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari guruvirtual.id, terutama machine learning. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Hartono, salam semangat dari kami, guruvirtual.id.